Ruang tengah dari sebuah ruang yang cukup menyenangkan buat suatu keluarga yang tidak begitu rakus. Lumayan keadaannya, sebab lumayan pula penghasilan si pemiliknya. Sebagai seorang kasir di sebuah kantor dagang yang lumayan pula besarnya, kasir kita itu bernama Misbah Jazuli. Sandiwara ini ditulis khusus untuk latihan pemain, sebab itu sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali. Dan sandiwara ini kita mulai pada suatu pagi. Mestinya pada suatu pagi itu ia sudah duduk dekat kas registernya di kantornya. Tapi pagi itu ia masih berada di ruang tengahnya. Kelihatan lesu seperti wajahnya. Tak sudah di dindingnya dan ia sudah melangkah hendak pergi. Tapi urung lagi, untuk yang sekian kalinya dia bersiul sumbang untuk mengaksi keselisannya, tapi tidak berhasil. Saudara-saudara yang teramat, sungguh sayang sekali. Sandiwara yang saya inginkan ini sangat lemah sekali. Pengarangnya menerangkan bahwa kelemahannya, maksud saya kelemahan cerita ini disebabkan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Ini ya, betapa tidak saudara, sangat susah diletakkannya tasnya. Saya sangat susah sekali sebab istri saya sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya jadi susah dan hampir gila. Sungguh mati saudara, dia sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik sengaja, sebab perempuan jenis itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa saudara, bukan main cantiknya istri saya itu. Hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa dia itu istri saya. Saya berani sumpah, dulu sebelum dia menjadi istri saya, tatkala saya bertemu pandangan pertama kalinya di suatu pesta, berkata saya dalam hati, maulah saya menyabet telinga kiri saya dan saya berikan padanya sebagai mas kawin kalau suatu saat nanti ia mau menjadi istri saya. Tuhan Maha Pemurah. Kemampuan Tuhan selamanya sulit diterka. Sedikit banyak rupanya supaya akan surprise. Buktinya, meskipun telinga saya masih utuh, toh saya telah berumah tangga dengan Subrabat selama 35 tahun lebih. Aduh cantiknya, saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap bidadari walaupun ia telah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang terbaring itu masih istimewa cantik. Kata cantik pun tak dapat pula untuk menyebabkan keajaibannya. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda. Lesu, ya saudara, kami telah bercerai 2 bulan lalu. Inilah kebenaran sejati dari seorang laki. Kalau saja marah itu tak datang dalam kepala, tak mungkin saya sebodoh ini menceraikan perempuan tajam itu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna, menarik nafas. Bau parfumnya, baunya 1000 bunga sedap malam di kala malam, 1000 melati di suatu pagi, segar-segar. Lepo berdering, itu dia, sebentar. Selama seminggu ini, setiap pagi ia selalu menelpon. Setelah lalu ditanyakan, sarapan apa kok mas? Kemarin saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak. Pagi ini saya akan menjawab, mengangkat gagang telepon, Misbah Jazuli di sini, halo, halo, halo. Meletakkan pesawat telepon, salah sambung, gila. Saya marah sekali. Penelpon itu tak tahu perasaan sama sekali. Tiba-tiba, oh iya, jam berapa sekarang? Gugup menit arloji. Tepat 8:04. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor lain kali. Sambung cerita ini atau datanglah ke kantor saya PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja di sana, nama saya Kasir Jazuli. Maaf, sampai ketemu. Melangkah cepat sampai di depan pintu. Sebentar ia ragu, tapi kemudian ia terus juga agak lama. Kasir kita masuk lagi dengan lesu. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu, meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor. Tidak saudara tidak bisa seenaknya mencap saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukandar, kepala saya, tentang diri Misbah Jazuli. Tentu Pak Sukandar segera mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya membola. Sejak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri, badan saya sedemikian lesunya. Bukan Tuhanku, ya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu pada istri saya dan sedang ditimpa rasa penyesalan. Dan saya takut masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Telepon berdering. Sekarang pasti dia menuju pesawat telepon. Saya sendiri tak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan terujuk kembali? Tak tahulah saya sendiri pun terus mengharap ia kembali, dan tapi tidak, saya tidak boleh menghina diri sendiri begitu bodoh. Bukan saya yang salah, dia yang salah.
Yang menyebabkan peristiwa pencerahan ini bukan saya tapi dia yang salah. Sebab itu dia yang selayaknya minta maaf pada saya, ya dia harus minta maaf. Toh saya lagi berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan sekalipun sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti, air muka disegarkan dengan sedikit senyum, dan suatu saat pura-pura berpikir menimbang kecantikannya, dan kemudian pandang lagi, dan janganlah sekali-sekali kasar. Wajah lembut seperti waktu kita berdoa, dan kalau perempuan itu menundukkan kepalanya, berarti langsung kita telah menjerat lehernya. Beres. Nah, saya sudah cukup bersahabat, bukan? Dan lagi dia yang salah. Ingat, dia yang salah. Nah, saudara tentu sudah tahu tentang sifat saya. Saya sama seperti umumnya laki-laki, dan kesombongan saya mungkin juga karena sedikit rasa rendah diri. Tidak, bukankah saya punya tampang tidak begitu jelek? Telepon berdering lagi. Pas risih saya. Menarik nafas panjang, saya telah mencium bau bedanya sedepingnya wanginya, sehingga saya yakin kulitnya yang nyuruhkan beda itu wangi. Oh, apa yang sebaiknya saya lakukan? Tidak, saya harus tahu harga diri. Kalau dia kumaafkan, saya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikan itu. Bangsat. Selama ini saya diusirnya dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsat. Saudara tahu dia berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Ya, memang saya tidak tahu benar betul setidaknya bersangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa besar perasaan saya. Suatu hari secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya, dan apa yang saya dapati? Laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa. Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Telepon berdering lagi. Pasti dia mengangkat gagang telepon. Miss Bagja sulit di sini. Halo. Segera menjauhkan pesawat telepon dari telinganya. Inilah ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelepon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Ya saya sulit ada apa? Nanti dulu. Jangan dulu kau memakai kata-kata cinta yang membuat kaki gemetar itu. Dengar dulu, apa perempuan biadab, kau telah menyalahkan kejujuranku. Dengarkan, kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan, kau telah menyebabkan semuanya semakin berantakan dan membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Meletakkan pesawat dengan marah. Betapa saya marah. Sesudah beberapa puluh juta uang kantor saya pakai berpoya-poya. Apakah ia mengharapkan saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya tidak telah berhubungan dengan seorang perempuan. Beberapa setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu, saya tertipu, uang saya ludes, uang kantor ludes, tapi saya masih bisa bersyukur sebab lumpur itu baru mengenai betis saya. Setengah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor katut. Dan sejak itulah saya ingat istri saya, dan saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambahan lagi, istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini bulan Desember, beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stok nem. Inilah penindakan itu. Memandang potret di atas rak buku. Sejak seminggu yang lalu saya pegang lagi potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk memutar sesara badan dan sesara jiwa ini? Apakah anak-anak telah tidur semua? Dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, Manis, kau belum mengantuk? Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng-geleng, indah dan manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, aku hanya menunggu kau, Mas. Saya tersenyum dan saya berkata lagi, aku hanya membaca koran, Manis. Dan lalu berkata, aku akan menunggu kau membaca koran, Mas. Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagai merpati janda dan betina. Ku belai rambutnya yang halus mulus itu tuh wanginya, nyamannya, lautan minyak wangi yang memingsangkan dan membius sukma. Apabila dia berkata seraya menengadah, Mas, maka segera aku padamkan lampu di sini, dan lewat jendela kaca kami menyaksikan perkarangan dengan bunga-bunga yang kapur dan langit biru bening, dimanapun nama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting ke ranting. Tiba-tiba ganti nada. Saya baru saja telah menjadi penyair, cengeng untuk mengenang semua itu. Tidak, laki-laki itu sebentar. Saya belum menelepon ke kantor, bukan sebentar. Diangkatnya pesawat itu, telepon itu memutar nomornya. Halo, minta 1237 Untara. Halo, Saudara Anif, kebetulan ya, mungkin pula influenza, yang pasti batuk dan pilek. Saudara, ya, Saudara Anif, saya akan merasa senang sekali kalau Saudara sudi meminta pamit saya kepada Pak Sukandar. Terima kasih ya. Apa? Saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran. Ada suara naik. Apa? Dengan laki-laki. Tentu saja saya tidak boleh marah, saudara. Dia bukan istri saya.
Ya, halo, ya jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Ya, terima kasih. Meletakkan pesawat telepon. Seharusnya saya tak boleh marah. Bukankah dia bukan diri saya lagi? Persetanan. Pokoknya saya marah. Cemburu kumat lagi. Persetanan. Saudara bisa mengira apa yang terdapat dalam hati saya. Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara? Saya hanya butuh satu barang. Saudara, ya, benar-benar saya butuh pistol. Saudara, pistol. Saya akan bunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Nafasnya sudah kacau. Kalau mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan memberikan pistol itu ke kening saya? Oh, tidak. Dunia dan hidup tidak selebar daun kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur dan jangan lupa saya adalah seorang ksatria dan sportif, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadap dan menyerahkan diri pada pos polisi yang terdekat dan berkata dengan bangga dan heroik, Pak, saya telah menembak Prono Citra dan Rono Mendut. Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru. Dan bukan tidak mungkin ia akan memberi saya segelas teh dan baru setelah itu membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa, lalu diadili. Ya, diadili. Saudara tahu apa yang hendak saya katakan pada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh kehadirin akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Saudara pasti tahu, seperti saya pun tahu, hakim yang botak itu akan berkata seraya menyodorkan palunya, seumur hidup di Nusa Kambangan. Pikir saudara saya akan bisa mendengar vonis semacam itu? Oh tidak saudara, saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada hakim yang botak dan berkacamata itu. Lagi pula saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu saya hanya akan membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Ya saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya, sehingga dunia akan sama membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap, dan seluruh warga bumi ini akan berkabung sebab telah berbuat salah menghukum seseorang yang tak bersalah. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus-ngelus botaknya dan akan mengucurkan air matanya sebab menyesal, dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rancangan saya. Saya sudah berketaban hati. Saya sudah siap-siap betul sekarang, siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya ingat sekarang, saya belum punya pistol. Di mana saya bisa menekannya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam yang cukup padat seperti padatnya kertas petasan. Dahsyat letusannya, saya ingat Sherlock Holmes sekarang, Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang saya insaf, siapapun tidak boleh mencibir segenap pembunuh, sebab saya kini percaya ada berbagai pembunuh di atas dunia ini, dan yang ada di hadapan saudara ini bukan pembunuh sembarang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah jenis pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa anggukan kepala. Persetanan. Di mana pistol itu dapat saya beli? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika, Dallas? Tentu saya tidak mungkin. Sebab itu berarti memberikan mereka waktu yang melarikan diri sebelum kubekuk lehernya. Oh, betapa marahnya saya. Darah seperti akan meledakkan kepala saya. Betapa, sampai-sampai saya ingin menyobek dada ini. Oh, saya sekarang merasa bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh penyemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal, Othello. Dia bangsa Mos, sedang saya bangsa Indonesia, namun sengsara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Dia berdiri seperti seekor harimau. Iya, itu dia, mengangkat pesawat. Telepon dengan kasar. Halo, di sini Jazuli, kasir. Ada apa? Tiba-tiba berubah. Oh, maaf Pak Sukandar, kepala saya. Maaf Pak, saya kira istri saya baru saja marah-marah. Iya, memang saya, ya. Tertawa. Iya Pak, batuk-batuk menyerap hidungnya. Influenza ya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, saudara dengarlah, dia mengharapkan saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangannya. Ya, insya Allah Pak. Ada pegawai baru, siapa Pak? Istri saya Pak. Ya Pak, batuk-batuk dan menyentuh hidungnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Besok meletakkan pesawat telepon. Persetanan. Saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihi dia? Tidak, saya mesti pembunuhnya. Saya akan menusuk pisau singa betina. Ya, sebaiknya dengan pisau saja. Pisau. Telepon berdering. Persetanan. Sekarang pasti dia mengangkat telepon.
kasir di sini, kasir PT Dwi Warna, apalagi jahanam, ulat betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa, tutup mulutmu bau busuk. Aku bisa mati mendengar kata-kata lewat telepon. Cari saja laki-laki lain yang hidungnya besar penggoda, bah. Cari yang lain, toh kau seorang petualang. Meletakkan pesawat telepon. Jahanam, apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam sekali? Oh ya, tadi saya sudah memegang pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut. Sayang sekali, pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh sehingga gambarlah jenderita ini. Tapi tak apa toh, saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun sebaiknya saya maki-maki dulu alisnya yang nista itu. Saya harap menelponnya. Mengangkat telepon. Kemana saya harus menelepon? Tidak. Lebih baik saya rancangkan dulu secara masak-masak semuanya sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis jagalah perasaan suamimu supaya jangan pernah seperti Jasuli. Ya memang, saya adalah laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap dengan menyesal sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dari sandiwara ini. Seperti mendengar telepon berdering. Halo, Jasuli di sini, Jasuli. Saya kira berdering telepon tadi. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya sekarang. Mata saya betul-betul gelap, telinga saya betul-betul peka. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon itu berdering atau tidak. Artinya sudah cukup masa mental saya sebagai seorang pembunuh, tapi seorang pembunuh yang baik. Senantiasa melancarkan pekerjaan dengan baik pula, seperti halnya seorang kasir yang baik, Bu. Mula-mula nanti malam tentu saya memasuki halaman rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana dalam cahaya bulan yang diterangi kabut. Saya bayangkan begitulah suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam, sementara belati telah siap bersembunyi di pinggang dalam kemeja. Saya ketok pintu siraminya. Mereka pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin, pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat akan saya pandangi saja mereka sehingga badan mereka bergetaran dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimat yang pertama, bisa telah tercantap di usarnya dan pasti istri saya menjerit. Tapi sebelum menjerit itu cukup dapat menangani tangannya. Maka belati ini telah bersarang dalam perutnya. Tentu saya akan menarik nafas lega. Kalau mayat itu telah kaku terkapar di lantai, saya akan berkata terpaksa, jangan salahkan saya. Keadilan menuntut balas. Tiba-tiba pening di kepala. Tapi kalau sekoyang-koyang muncul kedua anak saya, Ita dan Imam. Kalau mereka bertanya, Pak, Ibu kenapa Pak? Pak, Ibu, Pak, memukul-mukul kepalanya. Tuhanku, duduk. Dia melamun. Sekarang seorang anak Ita dan Imam 5 dan 4 tahun mencari sekelilingnya. Di ruang tengah itu dengan sebuah nyanyian kanak-kanak. Mengaku saudara-saudara bisa merasakan hal ini, merasa sangat manisnya. Di atas saya tidak bisa lagi marah. Saya pun tak bisa lagi peduli pada apa yang saja selain kepada anak yang manis itu. Saya tidak tahu lagi apa istri saya cantik apakah tidak. Saya tidak tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam ataukah tidak. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manis. Betapa saya ingin melihat lagi bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang lain mutlak harus mempertahankan kecuali anak-anak itu. Saudara mengerti maksud saya? Apakah hanya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang telah berkemakaran itu? Balerina kecil itu menari bagai malaikat-malaikat kecil. Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul dalam diri begitu saya ingat Ita dan Imam, anak-anak saya. Seakan mereka berkata, Pak, susulah ibu, Pak, ke kantorlah, Pak. Ya Ita, ya Imam. Malaikat-malaikat kecil itu gaib menjelma udara. Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang itu setelah besok saya jual beberapa barang dalam rumah ini. Setelah semua beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat, di masjid setelah sembahyang saya akan meminta ampun kepada Allah. Saya tak mau tahu lagi apakah laki-laki perawan atau bukan. Saya tak mau tahu lagi apakah Sinta itu seorang atau tidak. Saya tidak peduli. Tuhan, ada laki-laki yang semacam itu dan perempuan itu ada dalam hidup saya. Semuanya harus saya hadapi dengan arif, sebab kalau tidak Indonesia akan hancur berhubung saya melantarkan anak-anak saya. Ita dan Imam. Telepon berdering. Jahanam. Kalau saudara mau percaya, inilah Sukandar itu. Setiap kali saya tengah berpikir begini, jahanam itu menelpon saya. Telepon berdering lagi. Jahanam, inilah Sundal itu sudah uang kantor Laudes. Apakah ia akan rumah ini dijual? Mengangkat pesawat telepon.
Ya, misbaknya sulit, tersirat darahnya. Saudara jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah ini adalah suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau budaknya. Hutan mawar dan hutan anggrek, ya manis. Saya sendiri yakin dia pun sepikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyingkap kenangan nama. Halo, tentu, kenapa kau tidak menyimpan tadi? Ya, ke kantor, bukan? Memang saya agak flu dan batu. Ya manis, kau ingat laut, pantai, pasir, tikar, kulit kacang. Ah, indah sekali, bukan? Tentu, hei, bagaimana? Kawin kau segera? Telah niat baik selamanya tidak mudah segera terwujud. Apa-apa, saudara? Gila perempuan itu. Apakah ini bukan suatu penghinaan? Dia mengharapkan agar nanti sore saya datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya itu cocok atau tidak baginya. Gila, rupanya laki-laki yang dulu itu cuma iseng saja. Ya, tentu bisa meletakkan pesawat dengan kasar. Jangan saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita ini. Tiba-tiba persetan mengarang itu. Jam berapa sekarang? Persetan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor meski sudah siang, dan dari kantor saya akan langsung ke masjid, dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Lalu saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Persetanan sampai ketemu. Selamat siang. Melangkahkan secara menyambar tasnya. Tiba-tiba berhenti setelah mengeluarkan sapu tangan batuk-batuk dan menyentuh hidungnya. Saya influenza, bukan? Terima kasih.